Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan melakukan pembahasan praktikum auditing PT Sukus modul 3, yaitu audit persediaan, penggudangan, dan utang usaha. Kertas kerja untuk audit persediaan, penggudangan, dan utang usaha dapat dilihat pada modul 2, yaitu halaman 48 sampai dengan halaman 75, di mana di sana ada kertas kerja yang memiliki indeks F, ya. Kemudian ada kertas kerja yang memiliki indeks M. Jadi yang F itu nanti untuk audit persediaan, dan yang M untuk mengaudit masalah pembelian. Jadi untuk lebih mempermudah kita dalam melakukan pengisian, ya, jadi kita isi terlebih dahulu dari kertas kerja yang paling terakhir, yaitu yang kodenya PL2.1, di mana di sini merupakan kertas kerja untuk uji pisah batas pembelian. Ketika kita melakukan audit atas pembelian, kita perlu memastikan bahwa transaksi pembelian tahun 2018 itu benar-benar dicatat di tahun 2018. Tidak ada yang dicatat di 2019. Jadi untuk pengisian yang kertas kerja ini, jadi dapat dilihat data yang ada di modul 3, ya, buku 1, di mana di sana ada data yang berhubungan dengan masalah pembelian. Jadi dapat dilihat di halaman yang terakhir, ya. Jadi ada di halaman 94 buku 1. Untuk keperluan uji pisah batas dan transaksi pembelian, pilih 5 transaksi sebelum dan sesudah tanggal 31 Desember 2018. Jadi ini data yang akan kita gunakan, ya. Di sini ada nomor OP, ada tanggal OP, kemudian ada keterangan, ya, atau suppliernya. Kemudian ini angkanya yang akan kita masukkan atau kita uji. Jadi caranya, saudara pindahkan semua data yang ada dalam tabel ini ke dalam kertas kerja yang PL2 ini. Jadi ini bisa saudara masukkan di sini. Semuanya kita masukkan di sini sampai dengan jumlah. Jadi sini sudah saya masukkan, ya. Mulai dari 20 juta, PT Delta sampai PT Elang 20 juta, ya. PT Elang 20 juta dan ini PT Delta 20 juta. Sebenarnya kalau kita ingin melakukan uji pisah batas, kita akan melihat tanggal pencatatan, ya. Apakah benar transaksi ini dicatat di tahun 2018 atau tidak. Di sini kita tidak bisa menggunakan order pembelian, tapi kita harusnya menggunakan faktur pembelian. Mengapa? Karena dalam order pembelian di sini belum terjadi transaksi pembelian. Ini baru order, belum dibeli. Artinya, kita pasti tidak akan bisa melihat transaksi ini dicatat tanggal berapa, karena memang transaksinya belum terjadi. Jadi sebagai contoh, di sini tanggal 29, ya, ada nomor 279, ini nomor DO-nya. Ini nomor OP-nya 279, PT Delta 20 juta. Jadi kita bisa melihat daftar hutang kepada PT Delta. Ini daftar hutang, ya, ini PT Delta. Di sini tidak akan kita temui angka sebesar 20 juta dengan nomor OP 279. Karena memang ini belum dilakukan pencatatan, karena belum terjadi pembelian. Artinya dengan data ini kita tidak bisa melakukan uji pisah batas. Jadi untuk tanggal pencatatan ini kita kosongkan saja, karena memang belum terjadi transaksi di 2018. Tapi dalam prakteknya, ketika kita ingin melakukan uji pisah batas, maka dokumen yang kita gunakan adalah faktur pembelian, ya, disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang lainnya. Jadi kesimpulannya, ini tidak bisa kita isi dengan dokumen yang ada, ini kita kosongkan saja. Kemudian yang kertas kerja berikutnya, di sini dapat dilihat, ya, ada PL2. PL2 ini nanti kita mengisinya, ya, setelah kita mengisi yang lain. Kemudian sekarang kita membuat konfirmasi hutang, karena pembelian ini kan identik dengan hutang, ya.
Kita sudah pernah membuat konfirmasi untuk piutang, jadi caranya sama ya, membuat konfirmasi hutang dan konfirmasi piutang. Jadi terlebih dahulu di sini dimasukkan nama supplier, kemudian alamat dan ini data saldo per klien. Ini sebelum dilakukan konfirmasi. Kemudian data yang akan kita gunakan untuk mengisi ini, jadi dapat dilihat di sini ada di halaman 94 buku 1. Jadi ini merupakan data hasil konfirmasi yang dilakukan tanggal 14 Januari 2019. Berarti cuma ada satu kali konfirmasi. Karena jika dilihat di sini sudah ada jawaban semua di konfirmasi yang pertama. Jadi kita bisa memasukkan di sini di kolom yang hasil konfirmasi ya. Jadi ketika ada tanggapan berarti kita isi ada dua kemungkinan ya, apakah sama atau tidak sama saldonya. Jika sama berarti kita bisa mengisi dengan CB, ini jawaban cocok ya. Jika tidak cocok dengan RD, karena di sini ada yang setuju, ini artinya cocok ya atau sama. Yang ada keterangan ini berarti dia tidak sama ya, atau kita isi dengan RD. Dapat kita masukkan di sini bahwa untuk PT Andalas itu adalah setuju ya. PT Andalas setuju. Kemudian yang kedua PT Berkat, dan PT Berkat ternyata dia tidak setuju. Berarti di sini kita isi RD. Dan yang berikutnya Caraka itu jawabannya adalah setuju. Kemudian berikutnya tidak setuju, tidak setuju lagi, dan yang terakhir 4 ini dia jawabannya semuanya adalah setuju. Kemudian yang tidak setuju ini ternyata ada selisih ya. Seperti yang PT Berkat. Di sini tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember atas penerimaan gudang sebesar 990.000 ya. Jadi kalau di sini menurut si PT Berkat 501.567, menurut PT Sugus di sini PT Berkat, ini PT Berkatnya 502.557. Jadi ada selisih 990.000 ini. Dan jika kita lihat lebih besar si PT Sugus yang mencatat. Berarti di sini artinya terjadi selisih lebih ya, ada perbedaan lebih yaitu 990.000. Kemudian yang kedua kita lihat perbedaan yang terjadi untuk PT Delta ya, ini 30.800.000. Tapi menurut si PT Sugus hanya 22 juta. Ini ya 22 juta ya, berarti ada selisih 8.800.000. Ternyata di sini disebabkan oleh pembelian bahan baku yang belum dicatat pada tanggal 31 Desember 2018. Berarti ada melakukan pembelian si PT Sugus, dia belum melakukan pencatatan ya. Berarti ini kurang karena di sini hanya 22, seharusnya adalah 38.000. Berarti di sini terjadi selisih kurang ya. Kemudian yang selisih ketiga, di sini jawabannya tidak setuju karena giro yang sudah dibayar kepada PT Elang 2 juta, jatuh tempo 27 Desember 2018 belum dikliringkan PT Elang pada akhir tahun 2018. Berarti menurut si PT Elang 35 juta, sedangkan menurut si PT Sugus di sini adalah 33 juta. Dan ada selisih yaitu selisih sebesar 2 juta, yaitu selisih lebih ya. Artinya yang PT Elang di sini lebih besar daripada PT Sugus. Penyebabnya adalah sebenarnya sudah dibayar oleh si PT Sugus sebesar 2 juta, tapi sama si PT Elang belum dicairkan atau belum dikliringkan bikinnya. Itu hasil konfirmasi ya. Karena untuk yang lain di sini sudah setuju semuanya, berarti nggak ada masalah. Kemudian kita bisa mengecek pengeluaran setelah tanggal neraca ya, atau laporan posisi keuangan. Jadi ini dapat dilihat di buku 1 ini. Pembayaran setelah tanggal neraca dengan sampai dengan 28 Februari menunjukkan jumlah pembayaran ke pemasok Delta 30.800.000 dan Berkat 501.567 rupiah. Jadi bisa kita masukkan di sini kedua-duanya ya. Ini yang PT Berkat dan ini yang PT Delta. Ini pembayaran setelah tanggal neraca. Jadi dari hasil konfirmasi yang sudah kita buat ini, selanjutnya kita mengisi yang kertas kerja berikutnya. Ini MM2 ini ya, untuk membuat daftar konfirmasi.
Jadi konfirmasi yang dilakukan di sini semua suppliernya ada 9 ya. Ini ada 9. Semuanya dikirim 9-9-nya dan jumlah utang secara keseluruhan di sini memang jumlahnya adalah 1.269.116.100 rupiah. Jadi kita masukkan semua di sini karena memang semuanya kita konfirmasi ya dan ada jawaban. Kemudian berdasarkan hasil konfirmasi ini. Jadi hasil konfirmasi itu adalah hasil yang diperoleh berdasarkan konfirmasi. Jadi kalau dalam buku di sini sebenarnya sudah ada nih, tinggal kita menjumlahkan saja. Dan ternyata di sini ada selisih, yaitu selisihnya sudah kita ketahui tadi nih. Ada selisih lebih dan ada selisih kurang. Jadi kalau kita jumlahkan ini, selisihnya adalah minus 5.810.000, artinya kurang. Berarti si PT Sugus kurang catat sebesar 5.810.000. Berarti kita masukkan di sini. Ya. Kemudian ini total yang dikirim 9 karena tadi dikirim semua dan mendapat tanggapan semua. Ini jumlahnya 1.269.116.100 rupiah. Dan ini total utang usaha, ini total usaha tahun lalu. Ini bisa dilihat di buku 1 halaman 13 ya. Di neraca itu ada untuk utang usaha tahun 2017. Kemudian ngisi persentase ini, persentase tahun berjalan yang dijadikan pembagi adalah utang tahun 2017. Jadi perhitungannya adalah saldo menurut konfirmasi ini dibagi dengan total utang, maka dapatnya 100% karena memang semuanya ada konfirmasi ya, semua ada tanggapan. Kemudian yang kedua juga ini 100% ya, karena di sini dibagi ini pembaginya. Dan yang berikutnya dibagi dengan 100 dapatnya min 0,5% dan total yang terkirim 100%. Kemudian jika yang ini pembagi yang digunakan adalah yang utang tahun 2017 karena di sini tahun lalu ya. Jadi di sini rumusnya adalah untuk D11, berarti ini D11 ya, konfirmasi dibagi dengan total utang tahun 2017 dapatlah 119%. Ini pun sama ya. Karena di sini hasil konfirmasi ini dibagi dengan total utang tahun 2017 dapatnya 119% dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya di sini dari hasil konfirmasi yang 3 ini, ada kemungkinan perlu dibuat usulan penyesuaian dan reklasifikasi. Untuk membuat usulan penyesuaian dan reklasifikasi dapat kita buat di kertas kerja yang M sini ya. Sesuai dengan temuan yang ada dalam buku sini tadi. Jadi dapat kita masukkan bahwa yang menjadi masalah pertama kali tadi ini. Jawaban tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember ya, atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Berarti bisa kita buat di sini ya. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan, jadi yang pertama ya dapat kita masukkan di sini bahwa perusahaan terjadi kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat. Di sini yang menerima piutang kan si PT Berkat ya. Berarti di sini si PT Sugus membayar hutangnya. Berapa yang kurang? 990.000. Berarti ini harus dicatat lagi ya. Maka di sini kita buat usulan auditnya. Usulan jurnal untuk penyesuaian audit adalah dengan cara mendebit utang usaha dan mengkredit bank. Berapa besarnya? Ya sebesar kekurangannya ini. Karena yang menjadi masalah adalah terjadi kurang catat ya. Kemudian yang kedua, di sini jawaban tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat. Ini belum dicatat ya. Artinya berarti kita usulkan di sini si PT Sugus untuk melakukan pencatatan atas transaksi yang belum dicatat ini sebesar 8.800.000. Maka dapat kita buat di sini catatannya adalah perusahaan belum mencatat pembelian bahan baku PS dari PT Delta senilai 8.800.000. Maka per atau usulan auditnya adalah persediaan bahan baku di sebelah debit dan utang usaha di sebelah kredit ya, sebesar 8.800.000. Kemudian permasalahan yang ketiga, jawaban tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta, jatuh tempo 27 Desember belum dikeliringkan oleh PT Elang. Jadi di sini yang bermasalah PT Elangnya sebenarnya, bukan PT Sugus, karena PT Sugus sudah membayar. Berarti atas temuan yang ketiga di sini, apakah kita memerlukan jurnal penyesuaian atau tidak?
Jadi dapat kita lihat bahwa terjadi selisih hasil konfirmasi dengan PT Elang yang disebabkan giro sudah dibayarkan kepada PT Elang, tapi sampai dengan 31 Desember 2018 belum dikeliringkan. Karena yang belum mengelilingkan adalah si PT Elang, sedangkan PT Sukus sudah membayar. Artinya data yang kita ikuti data yang berdasarkan PT Sukus, berarti tidak ada penyesuaian. Jadi ini masalah yang terjadi di PT Elang, biarlah PT Elang yang menyelesaikannya. Kemudian karena di sini cuma ada 3 permasalahan dari hasil konfirmasi, berarti sudah selesai untuk jurnal usulan penyesuaian dan reklasifikasinya. Kita dapat memasukkan ke kertas kerja ini yang M1 ya, berdasarkan hasil yang sudah kita buat jurnalnya ini. Jadi yang pertama ada utang usaha ini kepada PT Perkat, dia berkurang 990.000. Kalau berkurang kan di debit ya, berarti kita masukkan di sini PT Perkat di sebelah debit, karena berkurang untuk utang di sebelah debit 990.000. Kemudian hutang kepada PT Delta bertambah 8.800.000 di kredit. Kan dapat kita masukkan di sini. PT Delta 8.800.000 di sebelah kredit. Dan yang per audit ini isinya adalah per klien dikurang debit dan ditambah kredit. Karena ini hutang ya, bertambah di kredit dan berkurang di kredit. Berarti isinya tadi per klien ditambah per klien dikurang debit ditambah kredit, maka dapatlah angka ini. Jadi jumlah utang setelah diaudit atau per audit adalah 1.276.926.100 rupiah. Jadi ada kenaikan hutang. Untuk selanjutnya kita ke kertas kerja untuk persediaan. Yang pertama kita isi bisa yang TOC 3 ini ya, TOC 3. Jadi TOC 3 ini merupakan uji transaksi pembelian ya. Jadi data yang kita gunakan tuh ada di buku 1 halaman 99 sampai 101. Jadi dapat kita lihat di sini. Halaman 99 ya, halaman 99. Ini ada order pembelian. Jadi data inilah yang akan kita gunakan untuk mengisi yang TOC 3 ini. Jadi caranya, ini silahkan diisikan terlebih dahulu berdasarkan data di sini. Sebagai contoh yang pertama ada PT Delta ya. Ini PT Delta, kemudian ini nomor ordernya 279. Kemudian di sini ada tanggal ya, 29 Desember ini cara pengisiannya. Besarnya di sini adalah 22 juta ya, 22 juta, maka kita masukkan di sini 22 juta. Apakah di sini perhitungannya sudah pas atau belum? Itu yang perlu kita lakukan perhitungan ulang ya untuk melakukan uji transaksi ini. Jadi dapat kita lihat atau kita buatkan perhitungan di sini, di bawahnya sini ya. Ini sudah saya rekap berdasarkan order pembelian ini. Jadi masing-masing order pembelian dari 279 sampai dengan 284 ya. Ini sama ya, 279 sampai 284 jumlahnya ini. Jadi dapat dilihat di sini 279, ini 280, ini 281, 282 ya. Kemudian di sebelahnya sini 283 dan 284. Jadi jumlahnya ini ya sudah sama ya, 77 juta ini ya terakhir ya. Sekarang kita tes satu persatu perhitungannya, apakah sudah benar atau belum. Jadi yang pertama ya, kita masukkan dulu kuantitas, kemudian harga per unit dan kita jumlahkan. Ini kuantitas, ini harga per unit, dan ini jumlah versi PT Sukus ya. Maka kita masukkan di sini. Dan ini kita lakukan untuk semua order pembelian ya. Jadi di sini yang pertama ya, PT Delta ini 1250 kuantitasnya, harganya 2.800, ini 2.800, dapatlah 3.500. Ternyata di sini 70 juta. Ini kelewatan, kesalahan yang terjadi ya. Apalagi ini sudah tanda tangan ini, berarti Bapak ini tidak melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, di sini ada si 280 ya, nomor 280 PT Elang, ini betul PT Elang. 1840, harganya 16.300 ya. Jumlahnya di sini adalah 29 juta 992.000. Ini PPN ya. Jadi PPN itu dapatnya adalah 10% dari sini. Ini 10%. Jadi setelah selesai kita masukkan semuanya ini sampai dengan yang PT Indah, jika kita lihat bahwa
dalam perhitungan di sini. Ini dapat kita lihat perhitungan yang kita buat di sini ya. Di mana ada yang sesuai dengan jumlah yang tertera di sini dan ada yang tidak. Jika dilihat yang sesuai hanya satu nih, 77 juta. Ini selisih. Ini ada selisih 330 ya. Ini 55 juta pas, di sini ternyata tidak. Berarti di sini berlaku pembulatan ya. Untuk bukti pendukung jadi kita anggap semuanya di sini sudah lengkap ya, ada semua. Otorisasi, karena memang kalau kita lihat kan sudah tanda tangan semua di sini ya. Berarti otorisasi kita buat saja di sini sudah lengkap juga gitu. Kemudian voting ini kan hasil perhitungan. Mana yang sesuai berarti kita kasih tanda checklist, dan yang tidak sesuai kita kasih tanda centang. Ini ya. Yang sesuai cuma satu. Kemudian buku pembelian, kartu hutang dan buku besar. Karena di sini sebenarnya hanya berupa OP ya. Ini kan baru OP. Artinya ketika kita akan melihat dalam pencatatan pun kemungkinan ini tidak akan ada. Jadi sebagai contoh di sini PT Delta ya. Ini angkanya 22 juta. Coba kita lihat di hutang PT Delta apakah ada. Ini PT Delta 22 juta yang tanggal 29 ya. Ini bulan 11, berarti bukan ini. Ternyata di sini tidak ada. Karena ini tadi baru berupa order pembelian, belum transaksi pembelian. Karena harusnya untuk melakukan uji transaksi pembelian ini kita menggunakan faktur pembelian ya, bukan order pembelian. Maka kita anggap bahwa di sini sudah ada semua aja. Karena memang datanya tidak mendukung ya untuk melakukan pemeriksaan atas buku pembelian, kartu hutang dan buku besar. Tapi dalam prakteknya nanti ketika kita melakukan audit, kita harus benar-benar memastikan ini. Kita cek buku pembelian, kita cek kartu hutang, dan kita cek buku besarnya. Kalau memang ada berarti kita tanda checklist, kalau belum ada ya kita tanda centang. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang kertas kerja yang berikutnya ya. Ini kertas kerja untuk perhitungan fisik persediaan. Jadi data yang kita gunakan untuk melakukan perhitungan fisik persediaan ini dapat kita lihat di sini. Dalam buku sini ada data ini. Ini di halaman 90. Jadi ini hasil perhitungan fisik PT Sugus. Jadi caranya kita tinggal memasukkan saja. Ini menurut fisik, ini menurut kartu. Jadi ini kartu, ini fisiknya. Jadi terbalik tempatnya. Jadi ini data yang ada di kolom ini kita masukkan ke sini. Kemudian data yang ada di kolom kartu ini kita masukkan kolom kartu sini. Dan jika kita hitung setelah selesai kita memasukkan nanti akan ada selisih. Ini selisih 90, kemudian ini selisih 10.000 dan ini selisih 2.000. Kemudian atas selisih yang terjadi ini ya, atas selisih yang terjadi ada informasi yang dapat kita ambil berdasarkan informasi dari gudang. Di sini dapat dilihat selisih yang terjadi dalam perhitungan fisik persediaan, dicari penyebabnya oleh Anda bersama dengan Saudara Olivia dan Bapak Utomo Gudang. Penjelasan selisih sebagai berikut ya. Ini penjelasan terjadinya selisih ini tadi. Bahan baku polivinil selisih 90, ini ya yang selisih 90 polivinil, disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai akhir tahun belum diadakan penyesuaian. Ternyata barangnya ini dicuri, entah oleh pihak gudang sendiri atau pihak luar. Jadi ini yang perlu kita lakukan penyesuaian, karena ternyata oleh PT Sugus sampai akhir periode belum disesuaikan. Karena di sini selisih yang terjadi adalah selisih bahan baku, berarti kita akan membuat penyesuaiannya atau usulan penyesuaiannya di kertas kerja untuk bahan baku. Jadi kita lihat di sini. Ini ya, polisinil. Ini persediaan bahan baku, artinya kertas kerja untuk bahan baku. Ini dapat kita masukkan di sini ya sebagai catatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan ya. Jadi yang pertama di sini terjadi selisih bahan baku polisinil sebanyak 90 kg yang disebabkan karena barang dicuri. Ini ya. Jadi kita usulkan penyesuaiannya adalah dengan cara membebankan barang yang dicuri ini kepada beban lain-lain. Jadi beban lain-lain di sebelah debit dan persediaan bahan baku di sebelah kredit ya, sebesar
Di sini ada 90 kg. Kita kalikan dengan harganya. Jadi untuk harga kita bisa melihat di ini halaman yang sebelumnya nih. Yaitu ada di halaman 89 untuk polisinil ini 15.000 per kilogram. Berarti ini dapat dari perhitungannya adalah 90 dikali 15.000 per kilogram ya. Kan dapatlah 1.350.000. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahan baku PS selisih 500 kg disebabkan karena adanya pembelian 29 Desember dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dilakukan pembukuan 8.800.000 ya. Ini ada selisih juga. Apakah ini perlu kita lakukan pencatatan? Jadi dapat kita masukkan di sini untuk yang kedua ya. Yang kedua, terjadi selisih bahan baku 8.800.000. Tapi jika ini kita perhatikan atau kita hubungkan dengan kertas kerja yang sebelumnya ya, yang dari pembelian, di sini sebenarnya ini masalahnya yang kedua ini. Ini dari PT Delta ya, bahan baku PS senilai 8.800.000, sama ini 8.800.000. Ini ya 8.800.000 dari PT Delta. Artinya di sini sudah kita buat jurnal pencatatannya. Berarti di kertas kerja yang sini ini tidak perlu lagi kita buat, cukup aja kita kasih keterangan bahwa untuk per lihat di jurnal M1.2. Berarti artinya melihat di sini tadi ya, ini kertas kerjanya. Ini dapat kita lihat jurnalnya sudah ada. Kemudian yang berikutnya, bahan baku karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Ini berarti bahan penolong ya, ini bahan pembantu atau penolong. Jadi kita cari kertas kerja yang untuk bahan penolong ya, ini ya barang penolong. Kita bisa membuat catatan temuannya di sini ya. Jadi bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan terjadi selisih bahan penolong karton box 10.000 ya. 10.000 yang disebabkan karena terendam banjir sehingga tidak dapat digunakan lagi. Maka dapat kita usulkan di sini untuk jurnal penyesuaiannya adalah dengan cara membebankan ke beban lain-lain. Kemudian di sebelah kreditnya kita masukkan kepada persediaan bahan penolong. Karena di sini bahan penolong yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Berapa besarnya? Kita kalikan. Jadi di sini 10.000 untuk pagesnya ya. Kemudian harganya kita lihat karton box itu berapa? Ya 1.100. Berarti kita kalikan di sini ini 10.000 ya, 10.000. Jadi dapatnya 11 juta. Ini yang menjadi beban lain-lain ya. Yaitu 1.100 ini dikalikan dengan jumlah yang ada ini. Ini ya, 10.000 pieces. Kemudian barang jadi SP500 selisih 2.000 kilo disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicron ya, dan sudah dikonfirmasi bahwa jawaban setuju. Artinya di sini ada barang dikonsinyasikan ya atau dititipkan kepada PT Unicron. Ini kita lihat untuk barang jadi ya. Ini untuk barang dalam proses, ini yang barang jadi. Jadi dapat kita buat jurnal penyesuaiannya atas selisih yang terjadi dan barang ini dijadikan sebagai konsinyasi. Dapat kita masukkan di sini. Terjadi selisih barang jadi Rusofin SP100 sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dikonsinyasikan ke PT Unicron. Apakah atas barang konsinyasi ini perlu kita usulkan untuk dilakukan penyesuaian atau tidak? Perlu kita pahami juga bahwa dalam metode pencatatan konsinyasi ya, khususnya barang konsinyasi itu ada dua metode, yaitu metode terpisah dan metode tidak terpisah. Jadi ketika perusahaan menggunakan metode terpisah, berarti harus ada pemisahan antara persediaan yang reguler dengan persediaan yang dikonsinyasikan. Tapi ketika perusahaan menggunakan metode tidak terpisah, berarti tidak ada perbedaan persediaan konsinyasi dan persediaan yang reguler. Pada di sini asumsinya kita menggunakan metode tidak terpisah, berarti tidak ada per ya. Jadi ingat ya, ini asumsinya kita menggunakan metode tidak terpisah. Berarti tidak perlu dilakukan usulan penyesuaian karena memang sudah benar.
Kemudian yang kelima berikutnya ya, tanggal 29 Desember telah diambil 1000 kg Sofin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Wahanian dan bagian akuntansi belum membukukan tersebut. Jadi dapat kita masukkan di sini ya, karena ini masih berhubungan dengan masalah barang jadi. Jadi pengeluaran 1000 kg Sofin 1000 untuk promosi belum dilakukan pencatatan. Jadi usulannya adalah kita bebankan kepada beban promosi di sebelah debit dan persediaan barang jadinya di sebelah kredit. Berapa harganya? Di sini kita masukkan karena di sini 1000 kg dan kita lihat berapa harga dari Rusofin 1000. Di sebelah sini ternyata ya. Ini ya. Rusofin 1000 harganya adalah 15.910. Berarti itu yang kita kalikan ya. Berarti sini angkanya diperoleh dari 1000 dikali 15.910. Maka dapatlah 15.910.000. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6 ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan produk 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai 29 Desember ya. Jadi sebesar 15 juta. Ini nanti baru akan dibayar di Januari 2019. Artinya ini berarti harus kita bebankan kepada produk ini. Jadi kita masukkan ke dalam produk dalam proses. Dapat kita buatkan di sini untuk catatan temuannya adalah terjadi kurang catat upah buruh pabrik untuk batch produksi 377 sebesar 15 juta ya. Ini persediaan barang dalam proses. Maka kita usulkan jurnalnya. Jadi kita ingat ya bahwa ini pembayarannya masih nanti di bulan Januari. Berarti di akhir periode atau 31 Desember itu masih muncul beban yang masih harus dibayar atau namanya adalah hutang gaji atau beban terutang ya. Tapi di sini kita menggunakan akun beban yang masih harus dibayar. Dan di debitnya adalah tenaga kerja langsung. Ini satu jurnal ya. Kemudian atas tenaga kerja langsung ini perlu kita alokasikan ke dalam batch produksi 377. Maka ada satu jurnal lagi yang untuk mengalokasikan. Berarti ada dua jurnal. Yaitu mendebit persediaan barang dalam proses dan mengkredit tenaga kerja langsung. Jadi mengapa di sini saya buat dua jurnal? Karena ketika kita melakukan perhitungan harga pokok produksi ya, atau ketika kita melihat buku besar, agar yang 15 juta upah ini dapat terlihat dalam buku besar tenaga kerja langsung atau masuk dalam laporan harga pokok produksinya. Tapi seandainya ini langsung dibebankan kepada persediaan barang dalam proses dan mengkredit beban yang masih harus dibayar ini, artinya ada satu jurnal saja ya. Berarti untuk tenaga kerja langsung ini tidak terekod dalam buku besar tenaga kerja langsung. Nah, di sini saya buat dua jurnal. Yang pertama, pengakuan atas upah yang belum dibayar ini, dan yang kedua, pengalokasian atau pembebanan kepada barang dalam proses akhir. Kemudian jika dilihat di sini sudah habis ya, selesai ya. Sudah selesai. Berarti kita lanjutkan untuk menyelesaikan yang di kertas kerja sini. Ini yang TOC tadi sudah selesai dan ini sudah selesai. Sekarang yang ini untuk persediaan bahan penolong. Jadi ini ada persediaan barang penolong di sebelah kredit, berarti harus kita masukkan ke dalam kertas kerja yang F4 ini ya. Ini namanya adalah untuk karton box, berarti kita masukkan sini. Ini di kredit ya. Kita masukkan angkanya di sini 11 juta di kredit sehingga diperoleh hasil ini. Jadi ini hasilnya diperoleh dari per klien tambah debit dikurang kreditnya. Kemudian yang F3-nya ini untuk bahan baku. Berarti kita masukkan jurnal yang sudah kita buat ini. Ini ada persediaan bahan baku di sebelah kredit. Maka kita masukkan sini. Ini persediaan bahan baku namanya adalah polivinil ya. Berarti di kredit ya. Kita masukkan di sini. 1.350. Kemudian di sini ada jurnal yang kedua, tapi jurnalnya kita lihat di jurnal M1.2, berarti di sini. Kita lihatnya di sini. Ya ini ada ya, persediaan bahan baku PS 8.800 di sebelah debit. Berarti kita perlu juga memasukkan PS di sebelah debit ya. Sini berarti ya. Berapa duitnya tadi?
8.800.000 ya, berarti habis, dan ini diperoleh sama ya, per klien ditambah debit dikurang kredit, maka dapatlah ini, dan jika dijumlahkan ini. Kemudian yang ini untuk persediaan barang dalam proses ya, di sini ada 1 di sebelah debit, jadi ini 15 juta ya, kita masukkan ke sini 15 juta, maka diperolehlah jumlah ini. Dan yang berikutnya untuk barang jadi ya, barang jadi ini dapat kita masukkan di sini. Yang pertama tidak ada penyesuaian, dan yang kedua ini ada penyesuaian ya. Berarti yang ini persediaan barang jadi SP 1000 ya, berarti masuk di sini. Maka kita masukkan saja di sini. Maka sekarang diperoleh nilai per auditnya ini. Ini diperoleh dari per klien tambah debit dikurang dengan kredit. Kemudian jika sudah selesai, kita masukkan yang per jenis bahan baku. Sekarang kita rekap menjadi satu persediaan. Jadi di sini ada persediaan barang jadi ya. Persediaan barang jadi kita lihat di sini tadi. Ini persediaan barang jadi adanya di sebelah kredit 15.100.000. Ya, berarti kita masukkan saja. Di sini di sebelah kredit berarti 15.100.000. Ini untuk bahan baku. Kemudian barang dalam proses. Kita lihat barang dalam proses. Barang dalam proses ini sebelah debit 15 juta. Ya. Berarti kita masukkan barang dalam proses sebelah debit 15 juta. Kemudian yang berikutnya sini ada bahan baku 1.350.000 di kredit, dan ini di debit ya. Berarti kita masukkan di sini untuk bahan baku ada yang di sebelah debit ya. Kita ambil yang di debit ini ya, atau kita ambil jumlah sini. Kemudian yang di kreditnya juga kita masukkan juga di sini. Ya, 1.350.000 ini. Kemudian yang terakhir persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong ya, ini ada sebelah kredit 11 juta ya, karton box. Jadi kita masukkan di sini sebelah kredit 11 juta. Ya. Kemudian di enter ya, jadi habis. Dan ini untuk per audit diperoleh dari saldo per klien ditambah debit dan dikurang kredit, maka dapatlah angka ini. Selanjutnya ada satu kertas kerja lagi yang perlu kita isi ya, yaitu yang PL2 ini. Ini merupakan perhitungan harga pokok produksi ya. Jadi ini untuk pengisian dari data yang sudah kita kerjakan tadi, bukan kita menghitung baru. Kemudian yang ini adalah per klien, ini per audit. Jadi yang per audit ini diperoleh dari per klien ditambah yang debit dikurang yang kredit nanti. Jadi sekarang kita isi kolom yang debit kreditnya ini berdasarkan data ini. Jadi yang pertama di sini ada persediaan barang jadi ya. Ini di sebelah kredit 15.910.000. Berarti kita masukkan sini ya. Kita cari persediaan barang jadi akhir ya. Ini di sebelah kredit, kita masukkan sini. Kemudian di sini ada persediaan barang dalam proses di sebelah debit. Jadi kita masukkan sini. Ini persediaan barang dalam proses ya, di sebelah debit. Kita masukkan sini. Yang akhir ya, karena di sini masuk dalam proses akhir. Kemudian yang berikutnya lagi di sini ada persediaan bahan baku. Ini ada debit, ada kredit. Berarti kita masukkan dua-duanya. Persediaan bahan baku, sini yang sebelah debit. Kemudian sekarang kita masukkan di sini yang sebelah kredit. Kemudian untuk yang bahan penolong ini kan bahan penolong 1.100.000 ya. Jadi kalau dilihat di jurnal yang bahan penolong, ini yang bahan penolong tadi yang 1.100.000 ini masuk ke beban lain-lain. Berarti dalam harga pokok produksi di sini masukkan ke beban lain-lain ya. Ini yang 1.100.000. Nah, di sini untuk beban lain-lain ada tambahan. Jadi selain bahan penolong ini yang masuk beban lain-lain, ada tambahan di sini yaitu beban lain-lain ini. Selisih yang bahan baku polisinil 90 kilo dicuri orang ya. Kita masukkan ya. Jadi ada 2 so ya, 2.700.000 jadinya. Kemudian kita lihat lagi untuk tenaga kerja langsung ya. Tenaga kerja langsung ini dapat kita lihat di barang dalam proses ini tadi.
ya, tenaga kerja langsung di sebelah debit, kemudian di sini ada tenaga kerja langsung di sebelah kredit ya. Kemudian jika kita perhatikan data yang kita input sudah kita masukkan semua ya, sehingga sekarang diperoleh harga pokok barang yang terjual terakhir itu menjadi 33.406.192.764. Jadi ini tadi yang sebelah per auditnya diperoleh dari per klien ditambah yang debit dikurang yang kredit. Jadi inilah pembahasan audit persediaan, penggudangan, dan utang usaha.